Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2020, kita bisa memasuki minggu pertama di bulan Mei ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Sekalipun setiap kita mungkin masing-masing punya pergumulan, punya penderitaan tersendiri yang di hadapan Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Allah selalu menolong kita, Allah selalu memberikan kita kekuatan dan sukacita menghadapi setiap persoalan dan badai hidup yang sedang kita alami. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita berikan diri kita, hati kita, pikiran kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan hari ini melalui perenungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Dan izinkan saya, Pendeta Arningsi Oktaviani Zebua, akan berbagi atau share renungan firman Tuhan pada hari Minggu 3 Mei 2020. Namun sebelumnya, mari kita tunduk di hadapan Allah, menyerahkan setiap hati dan pikiran kita, dipimpin dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kita dengarkan hari ini menjadi kekuatan kita dan pedoman hidup kita. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang baik dalam kehidupan kami, Allah yang sangat peduli dan mengasihi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa tiba di minggu pertama pada bulan Mei tahun 2020 ini. Ini semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami kembali rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu melalui perenungan firman yang sebentar lagi kami akan dengarkan. Kami mohon, biarlah kiranya Tuhan Engkau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa tunduk pada otoritas kebenaran firman-Mu, dan kami terus akan menjadi pelaku-pelaku firman Allah dalam setiap keseharian kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, mari kita buka dalam kitab 1 Tawarikh. Sekali lagi 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai 36. Sekali lagi kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai 36. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang-orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah kami, dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu.
Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, menanamkan firman ini dalam hati setiap pribadi, dan terlebih melakukan firman ini dalam kehidupan setiap harinya. Kembali saya sapa kita, Shalom, Ya Ahowu. Saudara-saudara yang terkasih, satu tema perikop pada minggu ini adalah bersoraklah bagi Tuhan. Sekali lagi, bersoraklah bagi Tuhan. Saudara-saudara, salah satu keistimewaan dari orang-orang yang teguh beriman kepada Tuhan adalah meskipun di dalam kesesakan, meskipun di dalam penderitaan, meskipun di dalam pergumulan, tetapi keistimewaan orang yang percaya kepada Tuhan adalah akan terus dimampukan untuk memuji nama Tuhan dan bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita dipanggil sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun di tengah pergumulan dan penderitaan, kita harus tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai kepada Tuhan. Firman Tuhan pada minggu Yubilate, Jubilate, hari ini kita akan diajak untuk bersorak-sorak memuji nama Tuhan, dan itu semua kita lakukan di tengah situasi sulit, yaitu masa-masa pandemi ini, atau COVID-19, Saudara-saudara, memang kalau kita berpikir secara singkat, ini terlalu berat untuk kita hadapi. Ini terlalu sulit untuk kita jalani. Dan masakan di tengah kesulitan ini kita diajak untuk bersorak-sorai. Kita diajak untuk bersuka cita. Ini sesuatu hal yang mustahil dan sulit untuk dilakukan. Tetapi hari ini kita diajak, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersorak-sorai. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersorak bagi Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita kepada Tuhan. Firman Tuhan akan terus mengajar kita untuk tetap diam di hadapan Allah, bersyukur dan bersoraklah bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya melihat di Facebook belakangan ini, saya ikuti terus perkembangan. Ternyata di Facebook atau dunia maya ada begitu banyak orang yang menampilkan berbagai postingan menarik tentang bakat-bakat yang baru, membuat kue, kuenya beragam dan macam-macam, Saya melihat ada banyak juga orang terus berjuang, berusaha, bercocok tanam. Mungkin termasuk saya juga semangat di tengah pandemi ini. Saya melihat ada banyak bakat-bakat orang yang mulai menampilkan puji-pujian kepada Tuhan, terus renungan-renungan, khotbah luar biasa. Saya melihat di sini justru dalam situasi stay at home ini, maka orang-orang terus bersuka cita dan bersorak kepada Tuhan. Ada banyak hal yang menyatakan sukacitanya melalui talentanya, menunjukkan talentanya, bakatnya masing-masing, sehingga memberkati banyak orang. Tidak ketinggalan juga para rohaniawan mulai menunjukkan bakat-bakat terpendam selama ini melalui media sosial. Ada yang bernyanyi tentang lagu-lagu rohani,
Terus ada yang menampilkan berbagai tampilan-tampilan khotbah yang luar biasa. Dan ini juga ya menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Bersorak-sorak sekalipun dalam situasi yang sedang sulit kita hadapi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Hari ini juga firman Tuhan mengajarkan kita, ya, memberikan kita satu pemahaman bagaimana seharusnya bersorak bagi Tuhan itu. Ya. Kalau kita melihat latar belakang kitab 1 Tawarikh ini, maka sesungguhnya ini sejarah tentang bagaimana orang Israel yang sedang berjuang masa itu untuk kembali merebut tabut Tuhan atau tabut perjanjian yang telah diambil oleh bangsa lain, dan mereka berupaya untuk mengembalikan ya tabut perjanjian itu ke Yerusalem atau ke bait suci Allah. Dan syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa orang Israel. Dan sampai akhirnya kita melihat di pasal 16 ini, 1 Tawarikh pasal 16 ini, kita melihat bahwa ternyata bangsa Israel atau orang Israel kembali mampu dan sanggup untuk mengembalikan tabut Allah atau tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Ini sebuah sukacita mereka yang luar biasa. Ini sebuah hal yang membuat mereka bersyukur kepada Tuhan, bersorak kepada Tuhan atas besarnya kasih karunia Allah yang telah mendengarkan setiap doa mereka hingga tabut perjanjian itu dapat kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, kita tidak bisa membayangkan bagaimana sukacitanya orang Israel saat itu ketika tabut itu kembali bagi mereka, ya. Dan saat itu ketika tabut sudah ada di tangan mereka, mereka mengekspresikan, mereka menunjukkan sukacita mereka dengan memuji Tuhan, dengan bersorak di hadapan Tuhan, ya. Dengan bersyukur kepada Tuhan, ya. Mereka mengatakan terima kasih ya Allah yang telah menyelamatkan dan menolong umat-Mu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di tengah juga perjuangan kita menghadapi atau melawan COVID-19 ini, di tengah kesulitan pandemi ini, di tengah rasa sakit karena virus yang mencekam ini, sangat penting kita juga belajar bagaimana juga orang Israel pada zaman itu perjanjian lama menghadap Tuhan dengan bersyukur dan bersorak. Maka melalui firman Tuhan pada hari ini ada dua hal, ya. Ada dua hal yang penting untuk kita pelajari, ya, melalui perenungan kita pada minggu ini. Pertama, saudara-saudara, ya, marilah kita memuji Tuhan, ya, atas banyak hal yang selama ini telah Tuhan perbuat bagi kita, baik secara individu, baik secara keluarga, gereja, dan bangsa, ya. Ingatlah kebaikan Tuhan, maka pujilah Dia. Jangan hanya ketika kita berada dalam kecukupan, jangan hanya ketika kita berada dalam kelimpahan segala sesuatu, maka baru kita bersorak di hadapan Tuhan. Tidak. Sekalipun saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi ini, maka kita juga diajak untuk tetap bersorak bagi Tuhan. Kenapa? Kita ingat kebaikan Tuhan, ya. Sampai sekarang saudara-saudara, kita bisa menyatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan mampu memelihara hidup kita. Sekalipun mungkin usaha kita ya tidak lancar, ya, usaha kita agak macet pada masa-masa ini. Kemudian ya kita mengalami kesulitan ya dari berbagai hal,
yang kita hadapi. Tetapi sampai sekarang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita merasakan sukacita, kebaikan Tuhan ya, yang luar biasa, yang tersedia bagi kita. Benarlah firman Tuhan yang terus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu ya. Aku akan datang ya. Tuhan akan memelihara kita dan menolong kita. Saudara-saudara, ini janji Tuhan bagi kita. Kita melihat juga Tuhan pakai para pemerintah kita saat ini untuk berbagi kasih, untuk tetap menolong kita, untuk tetap ya mendukung kita melalui pembagian bantuan saat ini. Ini juga cara Tuhan ya. Sekalipun dalam kesulitan, maka selalu tersedia berkat-berkat Tuhan bagi kita. Tuhan pakai orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya untuk dapat menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu membeli kebutuhan hidup. Tuhan pakai mereka. Dan ini juga cara Tuhan, kasih Tuhan yang menggerakkan setiap hati, setiap pribadi untuk berbelas kasih terhadap orang lain, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ini kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Kita jangan mencari bahwa kebaikan Tuhan itu harus menurunkan uang ratusan juta, ratusan miliar atau ribuan miliar dari surga. Itu baru Tuhan baik. Tidak. Melalui hal-hal kecil, kepedulian sesama kita, pemerintah, itu juga kebaikan Tuhan bagi kita. Maka kita patut syukuri hal itu. Sekalipun mungkin secara kasat mata ya, itu tidaklah seberapa. Tetapi itu wujud kasih Tuhan dan perhatian kepedulian Tuhan bagi kita. Ini tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita umatnya. Ini tanda bahwa Tuhan memelihara kita sampai memutih rambut kita. Tuhan terus pelihara kita. Maka saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersorak bagi Tuhan. Sama seperti orang Israel. Mereka bersorak bagi Tuhan karena posisi tabut perjanjian itu telah kembali bagi mereka atau di Yerusalem. Ini luar biasa ya. Maka mari kita juga bersyukur dalam hal-hal kecil ya. Sekalipun mungkin dalam usaha kita, saudara-saudara, ya, kita hanya menerima sedikit saja. Jangan bersungut-sungut ya. Sekalipun dalam usaha kita mungkin ya tidak selancar dulu ya. Tetapi jangan bersungut-sungut, bersyukur saja kepada Tuhan. Bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Yang penting kita sehat. Yang penting kita terlepas dari COVID-19 ini. Ya. Diberi kesehatan oleh Tuhan itu sudah sangat luar biasa bagi kita. Diberi nafas yang luar biasa, yang baik oleh Tuhan itu sudah luar biasa bagi kita. Kita bisa menghirup udara segar hingga saat ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan. Itu pertanda bahwa Tuhan baik bagi kita. Saudara-saudara, ya, mari kita kembali mereview ya, betapa Tuhan sangat mengasihi kita umatnya. Betapa Tuhan sangat ya melindungi kita umatnya. Ya. Maka sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersorak kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, dari sejarah orang Israel yang bersyukur kepada Tuhan, maka selain mereka juga ya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, mereka juga di dalam firman Tuhan ini, mereka datang berkumpul ya. Mereka datang dalam keyakinan yang teguh. Mereka berdoa kepada Tuhan dan tidak hentinya membangun relasi yang baik dengan Tuhan, membangun komunikasi yang intens dengan Allah. Ini juga keluarbiasaan mereka ya. Tetap mereka bina komunikasi dengan Tuhan. Tetap mereka sampaikan ya dalam doa kepada Tuhan keyakinan mereka dan sukacita mereka di hadapan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara,
Di tengah pandemi ini juga kita diajak ya, masing-masing pribadi, setiap keluarga, mari bangun komunikasi dengan Tuhan. Jangan juga karena ya pandemi ini maka kita mulai membuat jarak dengan Tuhan, jarang berdoa, jarang bersekutu, jarang memuji Tuhan bersama keluarga. Justru ini situasi ini yang membuat kita mengakrabkan diri kita dengan keluarga masing-masing, mengakrabkan pribadi kita, hidup kita secara pribadi untuk tetap membangun komunikasi dengan Tuhan ya. Tidak ada yang mampu membuat kita lepas dari pandemi ini kecuali Allah sendiri. Oleh karena itu, mohon kepada Tuhan dalam sebuah keyakinan, minta kepada Tuhan dalam sebuah keyakinan, supaya kita bisa tetap bersukacita di hadapannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus ya, kita akui kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Allah tidak pernah terlambat menolong kita umatnya. Kalau kita melihat firman Tuhan, ada banyak pengalaman iman yang telah dirasakan oleh tokoh-tokoh Alkitab di zamannya. Bagaimana mereka ketika membangun terus relasi dengan Tuhan, di tengah situasi sulit yang mereka alami, pergumulan yang mereka alami, tapi Allah punya cara sendiri untuk menolong umatnya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, jangan berhenti untuk tetap bersekutu dan mencari kehendak Tuhan ya, dengan segenap hati di hadapan Tuhan ya. Setiap kita umatnya datang kepadanya untuk mengakui setiap kelemahan kita. Jika saat ini saudara-saudara kita mengalami kesulitan dalam hal keuangan, kita mengalami kesulitan dalam hal kebutuhan hidup, datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk tetap bersorak-sorak bagi Tuhan. Saudara-saudara, biarlah minggu yubilate ini atau jubilate ini kita bersorak-sorak bagi Tuhan, dan janganlah keadaan itu mempengaruhi hidup kita, tapi biarlah kita yang mempengaruhi keadaan ini ya. Keadaan jangan melumpuhkan kita sampai di sini, melumpuhkan iman kita kepada Tuhan. Tapi marilah dengan keadaan ini, kita lumpuhkan keadaan ini dengan kualitas iman yang tetap hidup dan tetap semangat di hadapan Tuhan. Tetap bersorak bagi Allah, karena Allah itu baik dalam setiap aspek hidup kita. Terpujilah Tuhan melalui firman-Nya ini, biarlah kasih Tuhan tetap nyata bagi kita umat-Nya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin diberkati. Mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap bersorak bagi Tuhan sekalipun kami sedang dalam pergumulan hidup atau pandemi yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami saat ini, mengingatkan kami untuk tetap bersukacita mencari Tuhan dan terus membangun komunikasi bersorak di hadapan Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman itu Tuhan, sehingga Engkau tetap hidup dalam kehidupan kami dan kami juga hidup di dalam Engkau. Terima kasih firman-Mu, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup kini dan selama-lamanya. Amin.